Al-Quran itu turun kalau kita lihat spiritnya itu selalu kita kupas dari aspek Iqra. Dan itu tidak salah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa Islam menganjurkan untuk membaca. Tapi kita suka lupa pada ayat yang keempat pada surat yang sama itu ada kalimat alladzi 'allama bil qalam. Al-qalam itu kan spirit dalam mana pulpen. Artinya ada perintah untuk menulis dan Nabi sendiri. Teman sekalian, begitu Al-Quran turun sampaikan kepada para sahabat, perintahnya dua, ihfaz hadhil ayat waktubha. Hafalin ayat ini dan tulis. Maka kita mengenal kutabul wahyi. Ada juga yang mengatakan bahwa menulislah maka Anda akan dikenal dunia. Dan membacalah Anda akan mengenal dunia. Jadi cara untuk mengenal dunia itu banyaklah membaca. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Biru-biru Ustadz. Seperti langit yang biru. Biru itu artinya apa? Ceria, happy, senang. Kalau di brand itu biasanya lebih apa ya, ke trust juga salah satunya trust. Makanya banyak bangun trust biru ya. Makanya banyak bank itu dia logonya biru. Saya terus terang sejak dulu itu suka dengan warna biru. Ya, sehingga dulu ketika saya merasa sudah cukup banyak dan harus beli kendaraan roda 4, saya bertekad survei segala macam pengen beli mobil warnanya biru. Dan alhamdulillah beli warna hitam. Dan sekarang warnanya krem ya? Yang sekarang yang krem ya. Karena kata teman-teman ya, warna hitam itu relatif gampang dijual. Gitu ya. Laris banyak peminatnya lah ya. Dan memang 5 tahun kemudian saya beli yang warna krem. Masya Allah, itu menarik itu. Biru. Nah, warna terus kayaknya itu nyambung banget dengan apa ya? Dengan kondisi yang terjadi di saat ini ya. Kayak banyak orang tuh lebih cenderung kayak dengan warna tertentu atau dengan apa ya, dengan tempat tertentu tuh membuat orang jadi lebih menarik. Dan kadang-kadang gini Seth, bicara soal menarik, anak-anak muda sekarang ini Seth, kayaknya lebih menarik ngedengerin, melihat, menonton daripada membaca. Nah, gimana Seth? Apakah itu menjadi satu kelemahan atau mungkin itu menjadi sebuah potensi? Karena kan kayaknya kalau Anda perhatiin ya, kalau yang Anda rasain sendiri, Anda juga sekarang lebih senang nonton gitu. Tapi emang dulu juga sempat hobi baca. Tapi memang apa yang kita baca itu lebih rasanya pesannya tuh lebih dalam gitu, lebih deep gitu. Iya. Begini, kalau kita belajar psikologi pendidikan gitu kan, di antara cara belajar itu kan ada beberapa hal ya, antara lain dengan melihat, menonton gitu kan. Ini basic banget. Jadi belajar dengan cara menonton ini adalah teori yang mungkin bisa digunakan dalam pendidikan level bawah. Nah, jadi kalau ada yang masih belajar sambil nonton itu sama dengan anak TK ya. Anak TK itu menonton, mereka nonton, maka ada film, kemudian ada peraga, jadi mereka belajar dengan cara menonton ya. Jadi ini yang pertama, ini basic. Dan ini bagian dari proses belajar. Bahkan Nabi sendiri kan dalam riwayat dikatakan beliau menggaris tanah dan menunjukkan arti ini bagian dari metode pembelajaran. Visual ya. Visual dengan visual ditunjukkan ya. Dan itu akan lebih melekat biasanya ya. Bahkan dalam pelajaran bahasa dengan visual itu daripada menyebutkan bahwa kitab itu artinya buku, maka akan lebih baik dikatakan hadza kitab. Itu akan lebih nempel gitu kan. Hadza qalam ya. Tunjukkan bendahnya. Saya ingat dulu di kuliah ya, ada teman nanya arti taqatta'ah ya atau qatta'ah. Artinya kan patah, taqatta'ah atau terpotong. Ustadz enggak menjelaskan, tapi dia ngambil pulpen dan kemudian patahin. Ini artinya gitu kan. Itu sampai sekarang kita ingat artinya, enggak lupa tuh karena itu pulpennya dia yang nanya tadi. Nah, jadi fenomena yang kita hadapi hari ini ini mungkin wallahu alam ditangkap oleh para ustadz,
para guru kita ya dalam proses pembelajaran bukan dengan menulis tapi justru dengan memproduksi video-video. Ya, maka beberapa ustadz kita ya beberapa teman ustadz Adi Hidayat, ustadz Abdul Samad, ustadz Khalid Basalama, ustadz yang lainnya mereka lebih banyak memproduksi video-video baik live ataupun podcast bukan podcast atau seperti ini video-video ini konten video ketimbang menulis. Karena secara psikologi masyarakat kita hari ini apalagi nanti ada efek teknologi ya yang semakin maju dengan berbagai tambahan seperti ini, dia lebih banyak dengan menyajikan ini. Jadi kita ada yang bukan menyalahkan tapi saya melihat ini peluang ya. Jadi ya saya bayangin aja para ustadz itu ya, ngapain mereka nulis banyak-banyak kemudian nggak laku. Ya, nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca gitu ya, daripada sementara kalau di ceramah langsung. Ya, dan saya kira mohon maaf ya, saya menggeluti dua ini ya, menulis dan dengan video ya. Effort yang diberikan ketika kita menulis itu jauh lebih berat dibanding dengan ketika kita seperti ngobrol atau kemudian video nyampaikan langsung ya. Sehingga ini yang kemudian ditempuh oleh para ulama, para ustadz kita hari ini, di mana mereka lebih banyak ceramah di YouTube ketimbang menulis. Bukan berarti mereka tidak bisa menulis, tapi melihat peluang yang ada aja. Dilihat dari dua aspek. Pertama tentu saja aspek efektivitas dakwah. Yang kedua ekonomi. Faktor ekonomi ya. Dengan YouTube itu nanti ada viewer, ada royalty ya untuk kemungkinan dakwah. Tapi kalau buku lama prosesnya ya. Saya menggeluti dua hal ini ya. Saya juga menulis dan saya juga membuat konten yang dua-duanya jalan, tapi efektivitasnya saya kira beda banget. Tapi memang menulis itu juga nggak bisa digantikan ya, Ustaz ya? Iya betul. Ini saya kira ini saya ingin memberikan catatan kepada kita semua, baik para ustadz, para guru, siapapun ya, bahwa menulis itu tradisi keislaman dalam Islam. Bahkan kalau boleh disebut kayaknya hanya Islam yang punya dari awal. Jadi begini, Al-Quran itu turun kalau kita lihat spiritnya itu selalu kita kupas di aspek Iqra. Dan itu tidak salah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa Islam menganjurkan untuk membaca. Tapi kita suka lupa pada ayat yang keempat pada surat yang sama itu ada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Al-qalam itu kan spirit dalam mana pulpen. Artinya ada perintah untuk menulis, dan Nabi sendiri teman sekalian begitu Al-Quran turun sampaikan kepada para sahabat, perintahnya dua, ihfaz hadhil ayat waktubha. Hafalin ayat ini dan tulis. Maka kita mengenal kutabul wahyi, ya kan? Ada para penulis wahyu. Dan Al-Quran turun kepada kita itu min haits dari dua jalur ini, hifzan wa kitabatan. Nah, jadi Al-Quran itu sampai kepada kita itu bukan semata dari hafalan-hafalan, tapi dari tulisan. Nah, yang turun-temurun terus-menerus dari zaman pada masa Abu Bakar As-Siddiq mungkin jam'u al-mushaf dikumpulkan belum menulis, tapi di masa Utsman itu sudah mulai ditulis. Yang dulu ditulis di sapi, di batu gitu. Iya, pada masa itu, dan kemudian dibagikan ke beberapa kota besar. Maka mushaf kita kan seperti mushaf Utsmani karena emang turun-temurun pada masa itu ya. Nah, yang berikutnya adalah para ulama. Para ulama dulu memberikan perhatian yang besar dalam konteks tulis menulis ini. Mohon maaf. Ya, dari mana kita mengenal hadis-hadis kalau bukan dari Imam Bukhari dan dari kitab-kitab mereka, Imam Muslim ya. Kemudian belum lagi ulama-ulama yang datang belakangan gitu kan. Di belakang saya misalnya ada kitab Imam At-Tabari, Tafsir At-Tabari, lalu kemudian kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, kemudian Al-Kamil fit Tarikhnya Imam Ibnu Athir dan seterusnya. Nah, ini karya-karya ulama dulu yang begitu membekas luar biasa. Sehingga ilmu itu sampai kepada kita dan bisa kita nikmati. Nih, Masya Allah kitab-kitabnya. Kayaknya kalau Anda baca semua nangis Anda. Iya. Ngerti tapi begini, yang harus kita garis bawahi, mengapa ini bisa terjadi? Misal saya saya sudah bukan berbangga menulis 57 buku, itu sudah luar biasa. Ada semacam kepuasan sendiri ya. Tapi itu belum seberapa dibanding dengan para ulama dulu. Ya. Mungkin buku saya yang 1 biji ini dibanding dengan kitab Al-Umnya Imam Syafi'i dari sini ke sini, ini berapa jilid nih ya? Ada 11 jilid. Ini baru salah satu saja dari karya Imam Syafi'i gitu kan. Salah satu saja.
Sementara waktu itu sarana untuk menulis tidak seperti sekarang. Betul. Kalau sekarang kita bisa pakai handphone, bisa pakai tab, dimanapun kita bisa nulis. Imam Syafi'i dulu pakai apa dia? Sekarang nyari referensi tinggal Google. Iya, dulu kita ini belum membahas tentang referensi, baru teknik menulis saya gitu kan. Ini kan dicocolin, ini tinta nih, tinta kemudian nulis. Bayangin begitu susahnya gitu kan. Tapi mereka bisa menelkan karya seperti ini. Ya. Belum referensi. Nah, sekarang waduh, bejibun referensi. Kita kapan nih Imam Ibnu Qayyim Jauziyah lahir, klik selesai. Dulu kemana kita nyari itu? Susah. Dulu belum langsung nyari ke perawinya gitu. Perawi didatangi langsung. Imam Bukhari sampai berbulan-bulan dia harus mendatangi seorang rawi gitu kan, bukan satu kitab, satu hadis. Satu hadis, Masya Allah. Untuk memastikan hadis ini sahih atau tidak gitu kan, dia mendatangi perawinya itu berbulan-bulan. Begitu ketemu dikabarkan itu rawi suka mukulin kucing, nggak jadi sahih gitu ya. Nah, gagal. Tapi gagal sih, maksudnya ketemu ini hadisnya berarti tidak sahih, tidak layak gitu kan, walaupun dia sudah hafal. Iya. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kalau saya melihat tidak bisa dilepaskan dengan peran pemerintah pada waktu itu. Ya, ini juga di mana pemerintahan pada itu sangat memberikan penghargaan yang luar biasa kepada mereka. Bahkan konon ada mengatakan karya ulama ilmuwan dulu ya dihargai senilai atau seberat karyanya tersebut ditimbang dengan emas. Oh, Masya Allah. Artinya, mohon maaf, ini buku ini ya, ini kalau ditimbang ini satu kilo. Jadi kalau saya datang ke Al Khalifah Abu Ja'far Al Mansur, Khalifah kedua Bani Umayyah, maka saya akan diterima dan ini ditimbang 1 kilo. Maka saya pulang bawa emas 1 kilo. Masya Allah. Nah, saya 1 kilo 500 juta sekarang. 800 kalau sekarang 1 kilo emas. 1 gramnya 800.000 atau 1 juta. Berarti 1 miliar. 1 M. Wow, Masya Allah. Belum buku saya yang ini nih. Hanya ada lagi. Kemudian buku. Nah ini 1,2 ons. Berarti kalau zaman dulu nggak diringan-ringanin gini Seth ya? Hah? Buat ongkir. Ya, makanya mereka dulu nulisnya banyak-banyak. Bahkan ya kan? Kalau nggak salah Anda pernah ketemu kitabnya siapa gitu Seth? Entah Imam Syafi'i, entah Imam Masyuti gitu. Muqaddimahnya doang segini Seth. Ibnu Khaldun ya? Nah, itu muqaddimahnya doang. Muqaddimahnya doang itu bisa jadi buku. Jadi kayaknya ada di sini atau di belum inti, belum masuk inti juga belum. Muqaddimahnya. Jadi pengantar bukunya Ibnu Khaldun itu jadi buku tersendiri. Pengantarnya doang itu, belum yang lain. Makanya mereka berjilid ya kalau bikin kitab itu ya. Maksudnya. Seperti ya yang ini belum jilid 1 biasanya ada satu muqaddimah yang di depan biasanya gitu, ya. Ada di rak saya sebelah itu ada buku judulnya Syiar Alamin Nubala, itu 28 jilid. 28 jilid, Masya Allah. Itu penulisnya Imam Az-Zahabi. Konon Imam Az-Zahabi itu menulis 200 judul lebih. Salah satunya itu 200 judul, satu judul aja tebalnya. Ada yang bukan semua tebalnya seperti itu. Ada yang 28 jilid Syiar Alamin Nubala. Masya Allah. Jadi dahsyat dan sangat-sangat produktif gitu ya mereka menulis. Tapi berarti penting ya Seth ya. Maksudnya mewarisi itu kan tradisi para ulama gitu kan. Menulis itu. Jadi penting juga. Anda juga pernah ketemu sama Ustadz Dr. Ibdal Shah. Nah, beliau juga guru kita. Beliau tuh menulis kan. Terus pernah ngobrol. Beliau cerita alasan saya menulis karena memang inilah tradisi para ulama dan saya pengen katanya kalau saya sudah wafat jadi ada yang tetap hidup itu karya-karya yang ini. Karena memang kita juga nggak bisa menafikan ya Seth ya. Walaupun sekarang fenomena digitalisasi itu begitu dahsyat gitu. Tapi kan dengan adanya big data bisa jadi ketika server rusak atau datanya hilang, nggak ada yang lagi yang bisa kita akses ya kan. Tapi kan kalau sementara buku ini kan ibaratnya masih ada bentuk fisik yang bisa kita jangkau gitu. Sekalipun itu misalnya harus di-copy dulu, tapi masih ada yang bisa kita cetak ulang gitu. Betul. Ya karya digitalisasi dan kemudian elektronikisasi gitu ya. YouTubeisasi. Ya, emang tidak bisa menjamin. Pengalaman saya di channel sebelumnya yang sampai 56 subscriber dan kemudian dibajak hilang. Itu ribuan video saya habis dan itu enggak ada backupnya. Kan selesai. Itu bengong aja sendiri ya. Saya bikin serial Umar bin Khattab itu kan 30 episode. Satu episode 6 sampai 8 menit. Loss, habis. Backup di PC tidak ada. Kita ngandalin itu begitu dibajak dia delete semua nggak ada. Selesai. Makanya memang tidak bisa diandal. Tapi kalau buku sekali lagi, kalau ditanya alasan hikmah mengapa menulis itu banyak sekali gitu ya. Walaupun dari yang serius
sampai yang setengah serius, dari yang ilmiah sampai yang bercanda. Dulu di tahun 2000 berapa 2006 2007 barangkali saya pernah ikut disuruh ngisi seminar ya. Itu ada penelitian terhadap semacam angket disebar gitu ya kepada para penulis. Apa alasan Anda menulis? Itu ternyata 80% mengatakan karena uang. Pengen dapat royalti gitu kan. Saya juga waktu itu begitu. Saya menulis karena kebutuhan kuliah. Ya, saya harus menulis karena uang saku saya itu pas-pasan 200 real untuk waktu itu yang ngepas banget, bahkan kadang kurang. Maka saya menulis di Lipia. Saya kuliah di Lipia itu waktu itu 200 real. Uang saku beasiswa untuk mahasiswa. Dan itu bagi saya kurang hidup di Jakarta gitu ya. Maka saya menulis. Jadi 8% termasuk saya tuh menulis karena uang gitu kan waktu itu gitu ya. Salah nggak sih motivasi kayak gitu? Ya mungkin jangan jadikan sebagai motivasi utama kali ya. Artinya tapi beda lagi dengan dosen saya dulu di Institut Al-Qaeda Jakarta. Ketika ditanya kenapa Anda menulis, jawabannya apa? Supaya anak saya yakin bahwa saya pernah hidup. Masya Allah. Kalau enggak, jangan-jangan anak saya enggak yakin kalau bapaknya pernah ada. Bukti enggak ada. Batu nisan bisa dipesan katanya. Tapi kalau karya enggak katanya kan. Jadi aneh kayaknya harus nulis juga. Nulis jadi, apa ya? Nulis status ya. Status hilang. Iya, jadi ada juga yang mengatakan bahwa menulislah maka Anda akan dikenal dunia. Dan membacalah Anda akan mengenal dunia. Jadi cara untuk mengenal dunia itu banyaklah membaca. Kayaknya harus jadi quote di Instagram. Cara untuk dikenal dunia menulis, dan betul. Saya dengan menulis ini ya, kalau dilihat aspek keduniawian, saya pernah 2 kali diundang ke Hong Kong. Dari mana mereka tahu? Karena tulisan saya. Ya. Kemudian bahkan dengan sampai buku ada yang di Malaysia. Ada 13 judul dengan bahasa sana 13 judul buku saya di Malaysia. Ketika orang sedang susah-susah yang ngumpulin duit untuk beli alat komunikasi, handphone, saya udah beli komunikator waktu itu. Pernah tahu komunikator? Itu sangat canggih sekali. Wah, itu mahal banget. Sultan lah kalau yang Sultan itu. Saya punya dari royalti buku saya. Kalau sekarang ya, kalau teman-teman yang milenial saya nggak tahu itu tuh setara kayak iPhone berapa? 12. iPhone 12 banget. Dulu ada 2 jenis dulu. Nah, saya yang gede. Yang gede lagi, komunikator yang gede. Wah, cakep banget. Orang dari buka. Waduh. Parah langsung. Padahal internetnya aja itu ngos-ngosan, ya kan. Jadi emang gaya, untuk gaya waktu itu. Jadi walaupun bawanya ribet itu, masukin saku berat kan nggak muat. Berat juga maksudnya. Berat, bawa saku nggak. Saya masih punya, saya masih simpan. Tangannya, nggak bisa dipakai lagi, udah rusak. Nah, jadi percaya atau tidak ya, rumah saya yang samping, ya bukan yang ini, yang samping, saya beli ya dari royalti buku. Masya Allah. Ya, buku yang ini nih. 101 sahabat Nabi. Yang ini paling pertama. Ini yang kedua ya. Nah, terbitan tahun 2000 berapa ini? 2003 kalau salah. Jadi ini lucu, saya menikah, target saya ketika menikah itu dalam waktu 2 tahun saya harus punya rumah. Teman-teman ya. Baru nikah? Iya, baru nikah. Jadi target saya kalau saya harus 2 tahun harus beli rumah. Saya survei rumah di Jabodetabek. Itu rata-rata DP-nya itu sekitar 12 sampai 13 juta. DP-nya doang. Berarti saya harus ngumpulin selama 2 tahun itu 12 juta. Nah, sebulan. Tahun berapa, Zat? 2001. 12 juta tuh gede. Oh, gede. Ya, Sekarang besar. Ya. Enggak sekarang. Sekarang lumayan lah, tapi yang gede juga pas-pasan lah gitu. Artinya sebulan saya harus ngumpulin uang 500.000. Ya kan? 500.000. Maka nabung saya 500.000. Berharap 2 tahun kemudian dapat 12 juta dan saya bisa DP rumah. Belum beli loh DP gitu kan. Saya udah tekad. Nah, qadarullah, saya nulis buku ini selesai gitu kan. Bayangan saya, hitung-hitungan saya, ini buku royaltinya paling 6 juta. Ya, 6 juta. Saya bawa ke Pustaka Al-Kausar, Pak Tuhar Bawazir, saya masih ingat. Dibocorin nih hari ini. Saya bilang, saya punya buku. Oke, saya baca katanya. Nanti minggu depan kontakkan lagi. Siap. Begitu minggu depan, gimana akadnya mau apa? Mau aneh bayarin cash langsung katanya kan? Atau royalti nunggu buku laku. Saya bilang saya butuh uang, Pak. Saya nggak cerita kalau mau beli rumah gitu kan. Saya butuh uang sekarang. Oke, saya bayar kontan gitu kan. Saya bayar 9 juta ya katanya. Asumsi saya 6 juta. Gitu. Ditawar 9 juta. Gimana? Langsung lah? Enggak juga. Nego lagi.
Nego 10 juta Pak. Jadi kesannya nggak butuh banget. Dia 10 juta. Iya. Maka 10 juta saya tinggal nambah 2 juta, dapat rumah samping. Oh, kalau aneh 20 juta lah Pak. Kemaruk nih orang. Iya padahal enggak Karena ditawar. ditawar itu kan biasanya 50% dari estimasi yang dia siapin biasanya kan. Iya mungkin. Atau mungkin dia bisa menebak waktu itu saya emang. Tapi saya udah senang banget. Saya butuhnya 6 juta gitu kan. Maka resiko menjadi penulis itu satu terkenal. Resiko, Iya. Dan kemudian yang kedua, kalaupun ada uangnya ya itu masuk akal, artinya apalagi zaman sekarang ya sangat mungkin kan ya. Dan lebih dari itu dia bisa menghasilkan hal-hal lain, misalnya baca tentang Kang Abik ya, Habibur Rahman Al-Syazi, dia menjadi bisa besar tokoh seperti itu kan, bisa bikin film perubahan itu dari buku. Betul. Kemudian Laskar Pelanginya Andra Hirata yang dia bisa dikenal dunia dan sebagainya itu kan karena bahkan sekarang dia sudah pensiun dan nggak ngapa-ngapain lagi gitu. Iya, dengan royalti bukunya dia tetap bisa menikmati gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, walaupun zaman sudah sedemikian canggih tapi tetap harus menulis ya. Jadi menulislah dan Anda akan dikenal dunia. Masya Allah. Dan teman-teman Anda kemarin bilang, Rob, lu sama itu Ustadz siapa tuh? Saya pernah baca bukunya. Oh iya. Ustadz Happy. Lu kok bisa kenal sama Ustadz Happy? Oh udah, kita kenal dong. Di waktu tsunami Aceh, saya kan pernah ke sana sekitar 10 hari. Salaman dengan sana. Happy Andi Bastoni katanya. Jadi Happy Andi Bastoni itu udah brandnya udah kuat gitu kan. Jadi begitu sebutkan Happy Andi, ya. Ada temen ya satu pesawat, satu sampingan dengan pejabat lah, saya nggak sebutkan, ini bagian dari kode etik gitu ya. Saya sih ya mungkin dia nggak kenal saya kira. Dia teman cerita, kemarin saya duduk dengan pejabat oh dari mana? Di Bogor. Terus teman ini bilang dengan dekat rumahnya Ustadz Happy Andi Bastoni, kata teman ini. Kata pejabat itu, yang penulis itu kan. Masya Allah. Jadi kenalnya dari sana. Iya. Berarti kalau milenial teman-temannya nggak kenal Ustadz Happy Andi Bastoni, berarti kurang baca buku. Baca bukunya kurang jauh. Ya jadi harus sering-sering lah ya buka-buka buku. Kalau misalnya di pembaca pasti biasanya sih aneh rata-rata lihat pada paham lah, maksudnya pada tahu gitu. Minimal kan ketika kita baca buku, kita mengenal gitu penulisnya sedikit-sedikit. Oh ini misalnya kayak baca bukunya siapa ya? Kalau dulu aneh baca buku Seven Habits gitu kan. Oh tahu ini penulisnya ini. Terus jadi kadang-kadang kita juga jadi ngefans gitu ketika tahu tulisannya. Oh tulisannya menarik tuh. Jadi ngefans juga sama yang nulis gitu kan. Nah jadi itu pentingnya kita menulis, dan walaupun dengan ibaratnya era yang berubah, tapi kultur itu harus tetap ada yang dipertahankan. Tetap dibangun. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan juga baca bukunya Ustadz Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.